Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah seorang teolog muslim beretnis Arab, penulis, dan cendekiawan yang merupakan salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip fikih Syafi'i. Sering disebut sebagai Syekhul Islam, Imam Syafi'i adalah salah satu dari 4 imam sunni besar yang warisannya dalam masalah fikih dan pengajaran akhirnya mengarah pada pembentukan mazhab fiqh Syafi'i. Dia adalah murid dari imam hadis yang paling menonjol, Imam Malik bin Anas. Asy-Syafi'i juga pernah diangkat menjadi hakim di Najran. Imam Syafi'i lahir di Palestina dan kemudian tinggal di Makkah dan Madinah di Hijaz. Kemudian ia beralih ke Yaman, Mesir, dan Baghdad di Irak. Biografi Imam Syafi'i sulit ditemukan. Imam Daud Az-Zahiri dikatakan sebagai orang pertama yang menulis buku yang memuat biografi tentang beliau. Akan tetapi buku tersebut telah hilang. Biografi tertua yang masih ada adalah buku yang ditulis oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dan tidak lebih dari kumpulan kata-kata, dan beberapa di antaranya terkesan dilebih-lebihkan. Sebuah sketsa biografi ditulis oleh Imam Zakaria bin Yahya As-Sajwan, kemudian direproduksi, tetapi bahkan kemudian banyak legenda telah merayap ke dalam kisah kehidupan Imam Syafi'i. Biografi nyata pertama ditulis oleh Ahmad Baihaqi dan dipenuhi dengan apa yang dianggap oleh cendekiawan modern sebagai legenda saleh dan tampaknya lebih masuk akal. Biografi leluhur Imam Syafi'i termasuk dalam klan Quraisy dari Bani Muthalib, yang merupakan saudara dari klan Bani Hashim, klan Nabi Islam Muhammad, dan leluhur para Khalifah Abbasiyah. Garis keturunan ini mungkin telah memberinya wibawa yang muncul dari suku Nabi Muhammad dan kekerabatan kakek buyut Nabi Muhammad dengannya. Namun Imam Syafi'i tumbuh dalam kemiskinan, terlepas dari posisi sosial keluarganya yang tinggi. Imam Syafi'i lahir di Palestina di kota Askalan pada tahun 150 Hijriah. Ayahnya meninggal di Asyam ketika dia masih kecil. Khawatir akan kehilangan garis keturunan syarafnya, ibunya memutuskan untuk pindah ke Makkah ketika dia berusia sekitar 2 tahun. Selain itu, akar keluarga keibuannya berasal dari Yaman, dan ada lebih banyak anggota keluarganya di Mekah, di mana ibunya percaya bahwa dia sebaiknya diasuh. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan awal Imam Syafi'i di Makkah, kecuali bahwa ia dibesarkan dalam keadaan miskin, dan sejak masa mudanya ia rajin belajar. Sebuah riwayat menyatakan bahwa ibunya tidak mampu membeli kertas, jadi dia menulis hasil pelajarannya pada tulang. Ia belajar di bawah bimbingan Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti Makkah saat itu, yang dianggap sebagai guru pertama Imam Asy-Syafi'i. Pada usia 7 tahun, Imam Asy-Syafi'i telah menghafal Al-Quran. Pada usia 10 tahun, dia telah menghafal Muwatta karya Imam Malik bin Anas di luar kepala, yang membuat Imam Az-Zanji menyuruhnya untuk mengajar saat dirinya tidak ada atau berhalang. Imam Asy-Syafi'i telah diberi wewenang untuk mengeluarkan fatwa pada usia 15 tahun. Imam Asy-Syafi'i pindah ke Madinah untuk melanjutkan studi hukum Islamnya. Ada perbedaan terhadap usia Imam Asy-Syafi'i saat berangkat ke Madinah. Sebuah riwayat menyatakan bahwa usianya pada saat itu 13 tahun, sementara yang lain menyatakan bahwa dia berusia 20-an. Di sana, dia diajari selama bertahun-tahun oleh imam terkenal Imam Malik bin Anas, yang terkesan dengan ingatan, pengetahuan, dan kecerdasannya. Menjelang kematian Imam Malik pada tahun 179 Hijriah, Imam Asy-Syafi'i telah memperoleh reputasi sebagai seorang ahli hukum yang brilian. Meskipun kemudian dia tidak setuju dengan beberapa pandangan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i sangat menghormatinya dengan selalu menyebut dia sebagai guru. Pada usia 30 tahun, Imam Asy-Syafi'i diangkat sebagai gubernur Abbasiyah di kota Yaman Najran. Dia terbukti sebagai administrator yang adil
tetapi segera terjerat dengan kecemburuan satu faksi. Pada 803 Masehi, Imam Asy-Syafi'i dituduh membantu Banu Ali dalam pemberontakan, dan dengan demikian ia dipanggil dengan dirantai bersama sejumlah Banu Ali ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid di Ar-Raqqa. Sementara para komplotan lainnya dihukum mati, pembelaan Imam Asy-Syafi'i sendiri yang fasih meyakinkan Khalifah untuk menolak tuduhan itu. Riwayat lain menyatakan bahwa ahli hukum Hanafi terkenal, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, hadir di pengadilan dan membela Imam Asy-Syafi'i sebagai tokoh fikih terkenal. Kelak, peristiwa itu membuat Imam Asy-Syafi'i semakin dekat dengan Imam Asy-Syaibani, yang kemudian akan menjadi guru Imam Asy-Syafi'i. Dan kejadian ini mendorongnya untuk mengabdikan sisa karirnya pada studi hukum dan tidak pernah lagi melayani pemerintah. Imam Asy-Syafi'i pergi ke Baghdad untuk belajar dengan Imam Asy-Syaibani dan lainnya. Disinilah dia mengembangkan mazhab pertamanya, dipengaruhi oleh ajaran Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Karyanya kemudian dikenal sebagai Al-Mazhab Al-Qadim lil Imam Asy-Syafi'i atau Mazhab Lama Imam Asy-Syafi'i. Disinilah Imam Asy-Syafi'i secara aktif berpartisipasi dalam argumen hukum dengan para ahli hukum Hanafi. Beberapa otoritas menyatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i terkadang kesulitan dalam mempertahankan argumennya. Imam Asy-Syafi'i akhirnya meninggalkan Baghdad menuju Makkah pada tahun 804 Masehi. Kemungkinan karena keluhan dari pengikut Abu Hanafi kepada Imam Asy-Syaibani bahwa Imam Asy-Syafi'i telah menjadi agak kritis terhadap Imam Asy-Syaibani selama perselisihan mereka. Akibatnya, Imam Asy-Syafi'i dilaporkan telah berdebat dengan Asy-Syaibani mengenai perbedaan mereka. Meski siapa yang memenangkan debat masih belum diketahui secara pasti. Di Makkah, Imam Asy-Syafi'i mulai berceramah di Masjidil Haram yang meninggalkan kesan mendalam bagi banyak murid-murid yang mempelajari fikih, termasuk ahli hukum mazhab Hanbali yang terkenal, yaitu Ahmad bin Hanbal. Penalaran hukum Imam Asy-Syafi'i mulai matang ketika ia mulai menghargai kekuatan penalaran hukum para ahli hukum Hanafi dan menyadari kelemahan yang melekat baik pada mazhab Maliki maupun Hanafi. Imam Asy-Syafi'i akhirnya kembali ke Baghdad pada tahun 810 Masehi. Pada saat ini statusnya sebagai seorang ahli hukum telah cukup berkembang untuk memungkinkannya membangun garis spekulasi hukum yang independen. Khalifah Al-Ma'mun dikatakan telah menawarkan Imam Asy-Syafi'i sebagai hakim, tetapi dia menolak tawaran tersebut. Pada 814 M, Imam Asy-Syafi'i memutuskan untuk meninggalkan Baghdad menuju Mesir. Alasan kepergiannya dari Irak tidak pasti, tetapi di Mesir dia akan bertemu guru lain, Sayyidah Nafisah binti Hasan, yang juga akan membiayai studinya. Beberapa murid utamanya akan menuliskan apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, yang kemudian akan meminta mereka untuk membacanya kembali dengan suara keras sehingga dapat dilakukan koreksi. Semua penulis biografi Imam Asy-Syafi'i setuju bahwa warisan karya-karya atas namanya adalah hasil dari setiap sesi pelajaran dengan murid-muridnya. Nafisah adalah keturunan dari Nabi Muhammad melalui cucunya Hasan bin Ali, yang menikah dengan keturunan Muhammad lainnya, yaitu Ishaq al-Mu'tamin, putra Ja'far Asy-Syadiq. Satu kelompok meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i meninggal akibat luka yang diderita akibat serangan oleh pendukung pengikut Imam Maliki yang bernama Fityan. Cerita ini bermula di saat Imam Asy-Syafi'i memenangkan perdebatan dan Fityan yang tidak terima, kemudian melakukan penghinaan. Gubernur Mesir pada masa itu yang memiliki hubungan baik dengan Imam Asy-Syafi'i memerintahkan agar Fityan dihukum, sehingga pendukung Fityan sangat marah dengan perlakuan ini dan menyerang Imam Asy-Syafi'i setelah ia selesai berceramah. Imam Asy-Syafi'i meninggal beberapa hari kemudian. Namun Ibnu Hajar al-Asqalani dalam biografinya tentang Imam Asy-Syafi'i, Tawali al-Ta'sis, meragukan cerita ini dengan mengatakan, "Saya tidak mempertimbangkan ini sebagai sumber yang dapat dipercaya." Namun Imam Asy-Syafi'i juga diketahui menderita penyakit usus serius atau wasir yang membuatnya menjadi lemah dan sakit selama tahun-tahun terakhir hidupnya. Dengan demikian, penyebab pasti kematian Imam Asy-Syafi'i tidak diketahui. Imam Asy-Syafi'i meninggal pada usia 54 tahun
pada tanggal 30 Rajab tahun 204 Hijriah di Fustat, Mesir, dan dimakamkan di Kubah Bani Abdul Hakam, dekat Gunung Al-Muqattam. Sebuah kubah dan makam dibangun pada tahun 608 Hijriah oleh Sultan Ayyubiyah Al-Kamil dan tetap menjadi situs penting saat ini. Salahuddin Al-Ayyubi membangun madrasah dan tempat suci di lokasi makam Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i, salah satu dari 4 mazhab Sunni yang diberi nama berdasarkan Imam Asy-Syafi'i, yang juga berjasa mendirikan kerangka mazhab tersebut berdasarkan Al-Quran, hadits, ijma' dan qiyas sarjana. John Burton memuji Imam Asy-Syafi'i tidak hanya karena membangun ilmu fikih dalam Islam, namun juga pentingnya ilmu tersebut bagi agama. Dia berkata, ketika orang-orang sezamannya dan para pendahulunya mendefinisikan Islam sebagai sebuah fenomena sosial dan sejarah, Imam Asy-Syafi'i berusaha untuk mendefinisikan sebuah hukum yang diwahyukan. Imam Asy-Syafi'i menekankan otoritas akhir dari sebuah hadis dari Nabi Muhammad, sehingga bahkan Al-Quran pun harus ditafsirkan berdasarkan tradisi yaitu hadis dan bukan sebaliknya. Meskipun secara tradisional Al-Quran dianggap berada di atas sunnah dalam tingkatannya, Imam Asy-Syafi'i dengan tegas menyatakan bahwa sunnah berdiri sejajar dengan Al-Quran. Karena seperti yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i, perintah Nabi adalah perintah Allah. Fokus komunitas Muslim pada hadis Nabi Muhammad dan ketidaktertarikan terhadap hadis para sahabat merupakan cerminan keberhasilan Imam Asy-Syafi'i. Subscribe untuk cerita Islami lainnya.